Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu duduk sendiri di sore hari, memandang ke arah jendela, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang? Tapi tidak tahu apa? Bukan kesehatan, bukan harta benda, tapi sesuatu yang lebih halus. Seperti rasa hangat di dada, rasa dekat dengan orang yang kita cintai, rasa hidup yang dulu pernah menyala, tapi kini redup perlahan. Beberapa pasien saya, pria dan wanita usia 60 hingga 80 tahun, sering datang ke ruang praktik bukan untuk mengeluh soal penyakit, tapi karena merasa hampa. Mereka tidak sakit secara fisik, tapi merasa tubuh mereka tidak lagi dibutuhkan, sentuhan mereka tidak lagi dicari, dan kehadiran mereka perlahan menjadi hal yang biasa saja dalam rumah tangga yang telah dibangun puluhan tahun. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, tapi sering didiamkan karena dianggap tabu atau memalukan. Padahal justru disinilah letak kunci kebahagiaan dan kesehatan di usia lanjut, kehidupan seksual dan keintiman di usia tua. Topik ini bukan hal yang vulgar, ini tentang kasih sayang, kehangatan, dan bagaimana menjaga jiwa kita tetap hidup meskipun usia terus bertambah. Izinkan saya bertanya dengan tulus, apakah Bapak dan Ibu masih merasa dicintai? Bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai pasangan hidup. Apakah masih ada momen hangat dalam hari-hari Bapak dan Ibu yang membuat hati berdebar pelan seperti dulu? Kalau pertanyaan seperti itu pernah terlintas di dalam hati, mari kita duduk bersama hari ini, karena mungkin jawaban yang Bapak Ibu cari ada dalam perbincangan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di masyarakat kita masih banyak anggapan bahwa kehidupan seksual hanya milik anak muda. Begitu rambut mulai memutih dan angka usia bertambah, seolah-olah kebutuhan akan kedekatan, sentuhan, dan keintiman tak lagi penting. Bahkan banyak lansia yang akhirnya menutup diri karena takut dianggap tidak pantas jika masih memiliki hasrat untuk dicintai secara utuh. Tapi, benarkah perasaan ingin dipeluk, dibisiki dengan kata-kata lembut, atau sekadar digenggam tangannya akan hilang setelah seseorang melewati usia 60? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan tegas menyatakan bahwa seksualitas adalah bagian penting dari kesehatan manusia secara menyeluruh, terlepas dari usia. Artinya, bukan hanya anak muda yang berhak merasakan keintiman dan kasih sayang, tetapi juga Bapak dan Ibu yang saat ini berada di usia emas. Penelitian yang diterbitkan di The Journal of Gerontological Psychology menunjukkan bahwa lansia yang masih menjalani bentuk keintiman emosional atau fisik, sekecil apapun, cenderung memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dan risiko depresi lebih rendah serta risiko depresi yang jauh lebih rendah. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang bercerita bahwa setiap pagi suaminya masih menyeduhkan teh untuknya dan mengusap tangannya perlahan. Ia berkata, "Sentuhan kecil itu membuat saya tahu bahwa saya masih berarti, masih dicintai." Kalimat yang sederhana, tapi mengandung kekuatan luar biasa untuk menjaga semangat hidup. Seksualitas bukan soal hubungan fisik yang menggebu seperti saat muda, tapi tentang kedekatan, keintiman yang tenang, dan rasa dihargai meski tubuh tak sekuat dulu. Bahkan, sebuah pelukan hangat di usia 70 bisa lebih menenangkan dibanding ciuman penuh gairah di usia 30. Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu masih merasakan bahwa kehadiran pasangan memberikan rasa tenang dan damai di hati? Ataukah perasaan itu perlahan memudar karena kita sendiri merasa tidak layak lagi untuk merasakannya? Jika iya, mungkin sudah saatnya kita menata kembali ruang keintiman dalam hati dan rumah tangga kita dengan penuh penghargaan, tanpa rasa malu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hidup ada hal-hal yang kita pikir bisa dilupakan seiring bertambahnya usia. Tapi ternyata saat kita benar-benar menjauh dari keintiman, dari sentuhan dan kedekatan yang hangat, justru tubuh dan jiwa kita perlahan-lahan memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya sering mendengar dari pasien, terutama yang sudah berusia di atas 60, bahwa mereka merasa tidak semangat lagi. Bukan karena sakit, bukan karena fisik melemah, tapi karena hatinya seperti kosong. Mereka bilang, "Dok, saya nggak tahu kenapa belakangan ini saya gampang marah, gampang lelah, dan rasanya hidup datar saja." Waktu saya tanya lebih dalam, ternyata sudah lama mereka tidak lagi merasakan sentuhan, pelukan, atau sekadar obrolan lembut dari pasangan. Dan memang benar Bapak Ibu, saat tidak ada lagi keintiman, pelan-pelan tubuh kita ikut merespons. Jantung berdetak lebih cepat tanpa alasan, tekanan darah naik diam-diam, tidur jadi kurang nyenyak, dan pikiran lebih sering gelisah. Tubuh kita butuh rasa aman,
butuh kenyamanan. Dan itu datang bukan hanya dari obat atau makanan sehat, tapi juga dari rasa dicintai. Bahkan hal sederhana seperti digenggam tangannya saat nonton televisi atau mendengar pasangan kita bilang terima kasih sudah masak hari ini bisa membuat hormon kebahagiaan meningkat. Tapi kalau semua itu hilang dan hari-hari hanya diisi diam, lalu tidur tanpa pelukan, makan tanpa senyum, hati kita menjadi hampa dan tubuh kita pun ikut lelah. Saya pernah bertemu seorang ibu di Pekalongan, usianya sudah 70-an. Beliau bercerita, sejak anak-anaknya menikah dan meninggalkan rumah, ia dan suaminya merasa kehilangan arah. Kami tinggal berdua, tapi rasanya seperti orang asing, Dok, katanya. Suaminya pendiam, tidak pernah lagi menggenggam tangannya seperti dulu. Padahal, kata beliau, bukan soal fisik, tapi soal rasa dihargai dan ditemani. Bapak dan Ibu, kalau terlalu lama tidak merasakan pelukan, sentuhan kasih sayang, atau bahkan percakapan hangat, maka bukan hanya hati yang sepi, tapi juga daya tahan tubuh bisa menurun. Kita jadi lebih mudah sakit, gampang lelah, dan seringkali merasa tidak semangat tanpa tahu sebabnya. Kita juga perlu waspada. Saat tekanan batin menumpuk tapi tidak tersalurkan lewat komunikasi atau keintiman, tubuh akan mencari jalan sendiri. Kadang jadi tekanan darah tinggi, kadang nyeri di dada, kadang jadi gangguan tidur. Itu bukan semata-mata karena usia, tapi bisa jadi karena tubuh kita kehilangan sesuatu yang dulu sangat penting, rasa terhubung dengan orang yang kita sayangi. Dan yang paling menyedihkan adalah saat pasangan yang sudah puluhan tahun bersama, tiba-tiba terasa jauh. Tidak ada lagi ciuman sebelum tidur, tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada obrolan ringan di sore hari. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu lama membiarkan jarak tumbuh di antara dua hati. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan hal serupa? Rumah tetap sama, pasangan masih ada di sisi, tapi hati terasa tidak saling menyapa lagi? Kalau iya, jangan merasa sendiri. Banyak orang tua mengalami hal yang sama. Justru karena itulah, kita perlu bicara, perlu saling mengerti, bahwa menjaga keintiman bukan soal muda atau tua, tapi soal menjaga nyala hati agar tidak padam. Dan hari ini mungkin bisa jadi langkah pertama untuk menyalakan kembali kehangatan yang lama tertidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkadang kita berpikir bahwa keintiman hanya soal kenyamanan pribadi, bahwa itu bukan kebutuhan yang penting di usia senja. Tahukah Bapak dan Ibu, dunia medis saat ini justru melihat keintiman sebagai bagian penting dari kesehatan lansia, bahkan bisa memengaruhi umur panjang dan kualitas hidup secara keseluruhan. Saya sering bilang ke pasien, pelukan tulus dan percakapan hangat bisa sama bermanfaatnya dengan obat tidur atau vitamin harian. Itu bukan sekadar kiasan, tapi fakta. Tubuh kita dirancang untuk merespons sentuhan dan kasih sayang. Saat Bapak Ibu merasa dicintai, tubuh secara alami akan memproduksi hormon yang memperkuat daya tahan, menstabilkan tekanan darah, dan membuat suasana hati lebih tenang. Di salah satu jurnal medis di Amerika, para peneliti menemukan bahwa lansia yang masih memiliki bentuk keintiman, meski hanya berupa sentuhan dan komunikasi mesra, punya sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Mereka lebih jarang terkena flu, tidak gampang lelah, dan lebih cepat pulih saat sakit. Itu karena tubuh mereka memproduksi lebih banyak antibodi saat merasa nyaman secara emosional. Ada juga penelitian yang menyebut bahwa hubungan yang hangat dan penuh kasih bisa menurunkan tekanan darah secara alami. Efeknya hampir sama seperti berjalan kaki selama 30 menit. Tapi bedanya, yang satu dilakukan sendiri, yang satu lagi dilakukan dengan hati yang terhubung. Selain itu, setelah mengalami keintiman yang sehat, dalam bentuk apapun, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan endorfin. Inilah hormon yang membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak, merasa lebih damai, dan bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi bukan kebetulan kalau banyak orang tua yang merasa lebih semangat setelah momen hangat dengan pasangan, walau hanya sebatas duduk berdampingan sambil bercerita. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa lebih tenang hanya karena pasangan menggenggam tangan saat Bapak Ibu sedang cemas? Atau tidur lebih pulas setelah ngobrol dari hati ke hati sebelum beristirahat? Itulah tanda bahwa keintiman bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari perawatan diri yang paling alami. Dan yang lebih indah lagi, semua itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan tenaga besar, tanpa harus merasa muda kembali. Cukup dari hati yang terbuka dan keberanian untuk saling mendekat kembali. Hari ini, mari kita lihat keintiman bukan sebagai hal tabu, tapi sebagai salah satu bentuk ibadah dalam menjaga tubuh dan jiwa tetap sehat sampai usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak dari kita saat mendengar kata seksualitas langsung membayangkan hal-hal yang berat, melelahkan,
atau bahkan tidak mungkin dilakukan di usia seperti sekarang. Padahal makna dari seksualitas jauh lebih luas daripada sekadar hubungan fisik. Di usia lanjut, justru yang paling berharga adalah kedekatan emosional yang hangat, perhatian kecil yang tulus, dan rasa dihargai sebagai pasangan, bukan hanya sebagai teman serumah. Saya sering bertanya pada pasien saya, "Apa Bapak masih suka memegang tangan Ibu saat nonton TV?" Atau, "Apakah Ibu masih suka mengelus rambut Bapak sebelum tidur?" Banyak yang menjawab, "Sudah lama tidak." Bukan karena tidak sayang, tapi karena merasa canggung atau bingung harus mulai dari mana lagi. Padahal pelukan kecil sebelum tidur, genggaman tangan saat jalan pagi, atau bahkan ucapan terima kasih sudah masak hari ini, adalah bentuk keintiman yang sangat bermakna. Di usia muda mungkin gairah lebih dominan, tapi di usia kita sekarang, yang paling berarti justru rasa nyaman, rasa aman, dan rasa terhubung dengan pasangan yang telah menemani kita puluhan tahun. Seorang psikolog dari Inggris, Dr. Linda Tevillers, pernah menyampaikan bahwa inti dari hubungan intim lansia bukan terletak pada seberapa sering hubungan fisik terjadi, tapi seberapa hangat kualitas emosional di antara dua hati. Pelukan yang tulus di pagi hari bisa lebih bermakna daripada hubungan fisik yang terburu-buru tanpa rasa. Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu masih saling bertukar cerita sebelum tidur? Masih saling menyapa dengan senyum saat bangun pagi? Atau mungkin sudah lama tidak ada kata-kata mesra di meja makan? Kalau itu yang terjadi, bukan berarti sudah terlambat. Keintiman bisa dimulai kembali kapan saja. Mulailah dari hal paling kecil, menyentuh lengan pasangan saat berbicara, menatap matanya saat mengucap terima kasih, atau hanya duduk lebih dekat saat menonton televisi. Karena di usia senja ini, yang kita butuhkan bukan lagi pembuktian fisik, tapi rasa bahwa kita masih dicintai dan masih mampu mencintai. Dan itu tidak butuh tenaga besar, cukup keberanian untuk membuka hati kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara soal keintiman dan hubungan suami istri di usia senja, ada satu hal yang seringkali membuat orang ragu untuk memulai kembali. Rasa bahwa gairah itu sudah tidak ada lagi. Banyak yang berkata, "Saya sudah tidak punya keinginan seperti dulu, Dok." Lalu merasa itu tanda bahwa tubuh sudah tua dan semuanya harus berhenti. Tapi apakah benar begitu? Sebenarnya penurunan gairah seksual di usia lanjut adalah hal yang bisa dimengerti. Tapi yang sering terjadi bukan tubuh yang tidak mampu, melainkan ada beberapa hal lain yang diam-diam menghambat. Dan kalau kita pahami dengan tenang, kita bisa menemukan jalan keluarnya bersama. Yang pertama, tubuh memang mengalami perubahan alami. Pada wanita setelah menopause, kadar hormon estrogen menurun yang membuat bagian intim menjadi lebih kering dan sensitif. Ini sering membuat ketidaknyamanan saat mencoba berintimasi sehingga muncul rasa enggan. Sementara pada pria, hormon testosteron pelan-pelan berkurang. Akibatnya, gairah menurun dan kemampuan ereksi pun tidak sekuat dulu. Tapi ini bukan akhir segalanya. Ada cara-cara aman dan alami untuk membantu tubuh tetap nyaman, asal tidak dibiarkan begitu saja. Selain perubahan hormon, ada juga masalah kesehatan yang memengaruhi secara tidak langsung. Misalnya, lansia yang menderita tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung sering merasa lebih cepat lelah. Belum lagi, banyak di antara mereka yang harus mengonsumsi obat-obatan rutin, seperti obat penenang, antidepresan, atau obat jantung yang secara efek samping bisa menurunkan gairah secara perlahan. Sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa itu adalah efek dari obat, dan mereka hanya berpikir, "Mungkin ini memang usia saya." Bukan hanya tubuh Bapak dan Ibu, tapi perasaan dalam hati juga sangat berperan. Saat seseorang merasa cemas, stres, atau minder dengan bentuk tubuh yang berubah, itu bisa membuat dirinya menarik diri. Apalagi jika dalam hubungan suami istri sudah lama tidak ada obrolan terbuka. Rasa malu, rasa tidak enak, atau bahkan rasa takut ditolak seringkali membuat pasangan memilih diam, padahal dalam hati masih ingin dekat. Saya pernah menemui seorang kakek yang sudah tidak pernah menyentuh istrinya lebih dari 5 tahun. Bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa tubuhnya sudah tidak mampu dan takut akan menyakiti. Waktu kami berbicara pelan-pelan, ternyata sang istri pun punya ketakutan yang sama. Mereka justru saling menjauh, padahal dalam hati masih ingin saling dekat. Kadang, keinginan untuk berintimasi juga memudar karena ada luka yang belum sembuh. Misalnya, trauma kehilangan pasangan sebelumnya, pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, atau ketakutan akan penolakan. Semua itu menumpuk, lalu jadi tembok penghalang yang membuat hati perlahan membeku. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa rindu untuk dekat lagi, tapi ragu karena merasa sudah tidak mampu?
atau pernah merasa tubuh menolak padahal hati ingin. Itu semua bukan hal yang memalukan, dan yang lebih penting, itu bukan hal yang harus diterima begitu saja. Karena ada banyak cara untuk memulihkan gairah yang hilang, baik lewat perawatan tubuh, gaya hidup sehat, maupun lewat keberanian membuka kembali komunikasi. Yang penting, jangan menyerah hanya karena merasa sudah tua. Karena jiwa yang hangat bisa menghidupkan kembali semangat tubuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa menurunnya gairah di usia lanjut bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik fisik maupun emosional, maka kabar baiknya adalah semuanya masih bisa dibantu. Tidak perlu langsung dengan obat-obatan yang berat, bahkan sebagian besar kehangatan bisa kembali hanya dengan perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat baik dari kedua pasangan. Bagi sebagian orang, terapi medis memang diperlukan, terutama untuk ibu-ibu yang mengalami kekeringan hebat setelah menopause. Krim estrogen atau pelumas berbahan dasar air bisa sangat membantu membuat hubungan kembali nyaman. Untuk bapak-bapak yang mengalami gangguan ereksi akibat penurunan testosteron, tersedia terapi hormon dan juga obat-obatan khusus. Tapi semua itu harus lewat pengawasan dokter, karena setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Tapi selain jalan medis, ada banyak cara alami yang seringkali jauh lebih efektif jika dilakukan dengan rutin. Salah satunya adalah menjaga pola makan dan asupan gizi. Makanan seperti alpukat, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau bisa membantu tubuh memproduksi hormon secara alami. Jangan lupakan juga vitamin D yang sering kurang pada lansia, padahal sangat berpengaruh pada suasana hati dan energi. Aktivitas fisik ringan juga penting. Jalan kaki setiap pagi, melakukan gerakan sederhana seperti senam pernapasan atau yoga ringan bisa meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme, dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Untuk para ibu, latihan otot dasar panggul seperti senam kegel bisa sangat bermanfaat. Selain membantu mengatasi inkontinensia urin, latihan ini juga meningkatkan kepuasan saat berhubungan. Yang tak kalah penting adalah menjaga suasana hati dan hubungan. Seringkali bukan tubuh yang lelah, tapi hati yang mulai jenuh. Maka mulailah kembali dengan saling menyentuh dalam momen kecil. Duduk berdekatan di sore hari, minum teh bersama, saling mengucapkan terima kasih atau memuji pasangan dengan tulus. Itu semua adalah bentuk keintiman yang sangat sehat. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan gairah hidup kembali hanya karena pasangan memuji masakan hari itu atau karena mendengar suara lembutnya di pagi hari? Itulah keintiman sejati. Tidak harus berat, tidak harus sempurna. Yang paling penting adalah hadir, tulus, dan dilakukan dengan cinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya ringkas dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, maka satu hal yang paling penting adalah keintiman harus dirawat, sama seperti tubuh dan pikiran. Tanpa sentuhan kasih sayang, hidup bisa terasa kosong. Tapi dengan cinta yang sederhana, hari-hari kita bisa menjadi lebih ringan dan bermakna. Menjaga keintiman tidak perlu hal besar, justru dimulai dari hal-hal kecil yang seringkali kita anggap sepele, seperti menyapa pasangan dengan senyum setiap pagi, mengucapkan terima kasih meskipun hanya untuk hal-hal sederhana, memberi pelukan sebelum tidur, atau sekadar menatap mata pasangan saat berbicara. Momen-momen kecil seperti itu, walau singkat, punya kekuatan besar untuk menghangatkan kembali hubungan yang mungkin mulai dingin karena waktu. Bapak dan Ibu juga perlu menjaga kesehatan tubuh agar tetap mendukung keintiman. Cobalah tidur cukup, makan makanan yang menyehatkan hormon dan aliran darah, serta tetap aktif secara fisik. Dan yang tidak kalah penting, jaga komunikasi. Jangan ragu untuk bicara dari hati ke hati tentang apa yang Bapak Ibu butuhkan, sukai, atau rindukan dalam hubungan. Momen-momen kecil seperti itu bisa menghangatkan kembali hubungan yang mungkin mulai dingin karena waktu. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu di usia 70-an, apa yang membuat ibu masih tampak ceria dan penuh semangat? Beliau tersenyum dan menjawab pelan, karena suami saya masih menggenggam tangan saya setiap kali kami berdoa bersama. Jawaban itu sederhana, tapi menggetarkan. Bapak dan Ibu, apakah dalam hari-hari Bapak Ibu masih ada momen kecil seperti itu? Jika belum, mari kita mulai kembali. Karena tubuh boleh menua, tapi cinta tak pernah kehilangan tempat, asal kita mau merawatnya dengan lembut dan sabar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan panjang rumah tangga, kadang kita tidak sadar bahwa kehangatan mulai memudar. Bukan karena cinta hilang, tapi karena hari-hari terasa semakin sibuk, dan perhatian kecil yang dulu begitu sering, perlahan menghilang. Kita jadi jarang menyapa lebih dulu, jarang saling menatap mata,
atau sekadar memegang tangan saat duduk berdua. Jarak seperti ini tidak tumbuh dalam semalam. Jarak itu tumbuh dari kebiasaan diam, dari rasa sungkan untuk bicara, dari anggapan bahwa pasangan pasti sudah tahu isi hati kita. Tapi sesungguhnya, tidak ada kata terlambat untuk mendekat kembali. Keintiman bisa dimulai kembali. Dari senyum di pagi hari, ucapan terima kasih yang mungkin sudah lama tak terdengar, atau keberanian menyeduh teh dan berkata, "Aku senang masih bisa bersamamu hari ini." Bapak dan Ibu, apakah hari-hari Bapak Ibu masih dipenuhi pelukan kecil atau justru terasa sepi meski selalu bersama? Kalau iya, semoga perbincangan kita hari ini jadi pengingat bahwa cinta di usia lanjut bukan soal hal besar, tapi soal keberanian memulai hal kecil lagi dengan tulus dan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Silakan bagikan video ini kepada sahabat, sebaya, keluarga, atau siapapun yang mungkin butuh mendengar pesan ini. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar satu hal kecil apa yang pernah membuat Bapak Ibu merasa dicintai oleh pasangan. Kami membaca setiap komentar dengan penuh perhatian, karena kisah Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan dikelilingi cinta.